Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anis Latifah dengan NIM 2144682PN17140. Saya berasal dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal UTS semester 2 tahun ajaran 2021-2022 mata kuliah Statistika Pertanian kelas A yang diampuh oleh Bapak Dr. Irwan Endrayanto Alusius SSI MSc dan Ibu Oki Almas SSC MSc. Pada soal UTS kali ini terdapat 3 soal. Soal yang pertama, soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kegunaan statistika di bidang pertanian serta variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Pada soal nomor 1 ini terdapat 2 poin soal. Poin soal yang pertama yaitu buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi rancangan penelitian yang berisi tujuan dan data yang dikumpulkan. Dari soal poin A ini, saya membuat contoh rancangan penelitian dengan judul Pengaruh penambahan pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman kacang hijau atau Vigna radiata. Sebuah rancangan penelitian tentunya terdapat 2 aspek yang penting, yaitu yang pertama yaitu mengenai tujuan dan yang kedua yaitu mengenai data yang dikumpulkan atau yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Tujuan dari rancangan penelitian yang saya buat yaitu untuk mengetahui penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat bagi pertumbuhan dan hasil produksi tanaman kacang hijau atau Vigna radiata. Kemudian, data yang dikumpulkan untuk memenuhi penelitian tersebut yaitu mengenai panjang tanaman kacang hijau, jumlah helai daun pada tanaman kacang hijau, bobot kering daun, dan bobot kering akar. Bobot kering daun atau bobot kering akar ini pada tumbuhan akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tanaman. Bobot kering pada tanaman tersebut apabila rendah akan berpengaruh terhadap berkurangnya laju pertumbuhan tanaman tersebut. Oleh karena itu, data tersebut diperlukan untuk menunjang penelitian agar dapat mengetahui pengaruh penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat bagi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya yaitu poin soal yang kedua. Soalnya yaitu jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya, dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan di poin A di atas, sebutkan variabel randomnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variabel random. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep variabel random. Variabel random merupakan suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Variabel random ini merupakan suatu cara memberi harga angka pada setiap elemen ruangan sampel atau suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel. Variabel random ini akan tetap bergantung pada eksperimen atau penelitian, karena variabel random ini merupakan pendukung dari kegiatan penelitian atau eksperimen
yang telah dirancangkan pada soal poin A. Adapun contoh dari variabel random yaitu mengenai eksperimen yang sering muncul yaitu pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali atau pada pengambilan sebuah kelereng tanpa pengambilan. Variabel random itu terdiri dari dua. Yang pertama itu variabel random discrete. Apa sih variabel random discrete itu? Variabel random discrete itu merupakan variabel random yang memiliki nilai yang dapat dicacah atau countable dan nilainya terpisah. Atau dapat disederhanakan yaitu variabel discrete yaitu variabel yang memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya atau sebanyak bilangan cacah. Pada rancangan penelitian yang sudah saya buat, contoh variabel random discrete pada penelitian tersebut yaitu mengenai jumlah helai daun. Yang kedua yaitu variabel random continue. Variabel random continue merupakan variabel random yang memiliki nilai tak hingga banyaknya sepanjang interval yang tidak terputus. Atau dengan kata lain yaitu memiliki kemungkinan nilai yang tidak terhingga banyaknya. Contoh variabel random pada rancangan penelitian yaitu mengenai panjang tanaman kacang hijau, bobot kering daun, dan bobot kering akar. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang nomor 2. Soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Adapun soal pada soal nomor 2 yaitu seorang petani membeli 3.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 1.000 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 2.000 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 100 bibit dari toko A tidak tumbuh dengan baik. Dan sebanyak 250 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Soal yang poin A, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format berikut. Soal poin B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Soal poin C, jika sebuah bibit dari toko A diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Dan soal poin D yaitu jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko B? Nah, itu merupakan soal untuk soal UTS yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jawaban dari masing-masing poin soal pada soal nomor 2. Yang pertama, kita akan membahas tentang soal poin A, yaitu buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format berikut. Dapat dilihat format tabel seperti pada video ini. Pada soal diketahui bahwa total bibit toko A yaitu 1.000, total bibit toko B yaitu 2.000. Bibit toko A yang tidak tumbuh itu terdapat 100 biji, dan bibit toko B yang tumbuh dengan baik terdapat 250 bibit. Maka dapat disimpulkan bahwa bibit toko A tumbuh dengan baik yaitu 1.000 bibit dikurangi 100 yaitu 900. Jadi bibit toko A yang tumbuh dengan baik terdapat 900 bibit. Yang kedua yaitu bibit toko B tidak tumbuh. Sama dengan 2000 dikurangi 250 yaitu 1750 bibit. Jadi total bibit toko B yang tidak tumbuh yaitu 1750. Sehingga total bibit tumbuh dengan baik dari toko A dan B yaitu dari toko A
yaitu 900 ditambah 250 sama dengan 1150. Sedangkan total bibit tidak tumbuh yaitu 100 ditambah 1750 sama dengan 1850. Sehingga total dari semua bibit dari toko A dan toko B yaitu 1000 ditambah 2000 sama dengan 3000. Yang selanjutnya kita akan membahas soal poin B. Soal poin B berbunyi, jika sebuah bibit dipilih cara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Selanjutnya, untuk menjawab soal, kita perlu menentukan pernyataan pada soal. Yang pertama, diketahui jumlah bibit tumbuh dengan baik di toko A yaitu 900 dan di toko B yaitu 250. Totalnya yaitu 1150. Jadi total bibit tumbuh dengan baik dari toko A dan toko B yaitu 1150. Setelah itu kita menentukan NA atau banyaknya anggota himpunan A yaitu banyaknya bibit tumbuh dengan baik yaitu 1150, dan kita menentukan NS atau banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel yaitu jumlah seluruh dari bibit pada toko A dan toko B yaitu 3000. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik sama dengan NA per NS sama dengan 1150 dibagi 3000 sama dengan 0,3833% atau 0,384%. Jadi, peluang bibit tumbuh dengan baik yaitu sebesar 0,3833%. Yang selanjutnya, kita akan beralih ke soal yang poin C. Soalnya berbunyi, jika sebuah bibit dari toko A diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Dalam soal ini, khusus dari bibit dari toko A yang diambil secara acak. Untuk menjawabnya, diketahui toko A memiliki banyaknya anggota himpunan A atau jumlah bibit tidak tumbuh dengan baik yaitu 100. Lalu NS atau banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel atau seluruh jumlah bibit pada toko A yaitu 1000. Lalu kita masukkan ke rumus sama dengan NA per NS sama dengan 100 per 1000 atau disederhanakan menjadi 0,1%. Jadi, pada soal tersebut didapat bahwa peluang bibit dari toko A yang tidak tumbuh yaitu sebesar 0,1%. Selanjutnya, kita akan beralih ke soal poin D. Soal poin D berbunyi, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko B? Pada soal poin D ini, sedikit berbeda dari soal yang sebelumnya, yaitu pada poin B dan C. Perlu di-highlight bahwa diketahui sebuah bibit tidak tumbuh. Berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko B? Lalu kita jawab, yang pertama diketahui toko B mempunyai jumlah bibit yang tidak tumbuh sebesar 1750, yaitu sebagai NA atau banyaknya anggota himpunan A atau banyaknya jumlah bibit tidak tumbuh.
Sedangkan untuk ruang sampelnya, kita hanya menggunakan jumlah bibit tidak tumbuh dari toko A dan toko B. Jumlahnya yaitu 1850. Sehingga didapat peluang bibit dari toko B yang tidak tumbuh yaitu PA sama dengan NA per NS. PA ini sama dengan peluang sebuah bibit tidak tumbuh berasal dari toko B. Lalu NA dimasukkan sebagai 1750 dan NS dimasukkan sebagai 1850. Sehingga dapat disederhanakan menjadi 0,946%. Jadi, peluang sebuah bibit tidak tumbuh yang berasal dari toko B yaitu sebesar 0,946%. Selanjutnya, kita akan memasuki pada soal yang nomor 3. Soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang pertanian. Pada soal nomor 3 ini terdapat 2 poin soal. Poin soal A yaitu jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Sebelum memasuki penjelasan tersebut, kita terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian distribusi Poisson. Apa sih distribusi Poisson itu? Nah, distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu itu tidak tergantung banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Ciri yang kedua yaitu probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Lalu ciri-ciri yang ketiga yaitu probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil yang dapat diabaikan. Nah, sekarang kita masuk mengenai kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Distribusi Poisson ini biasanya digunakan untuk melihat banyaknya suatu kejadian pada suatu interval waktu atau menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi, luas, panjang tertentu, seperti pada menghitung probabilitas dari kemungkinan kesalahan pemasukan data ataupun kemungkinan cek ditolak oleh bank. Selain itu, contoh dari distribusi Poisson digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan yang harus antri pada pelayanan rumah sakit ataupun restoran, serta menghitung banyaknya tugas dari suatu mata kuliah dalam waktu 1 minggu. Selanjutnya, kita beralih pada soal poin B. Soal poin B berbunyi, carilah aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian. Selanjutnya, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Lalu, jelaskan pula mengapa distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang dipilih. Di sini, saya menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Lama Waktu Pembongkaran Ikan pada Kapal Purchasing di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo. Jurnal ini saya gunakan karena pada jurnal ini
menggunakan distribusi Poisson. Yang selanjutnya yaitu variabel yang memiliki distribusi Poisson pada jurnal yang saya amati. Pada jurnal terdapat aktivitas bongkar muat hasil tangkapan di PPS Lampulo. Aktivitas bongkar muat hasil tangkapan ini merupakan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Hal ini dapat dilihat pada periode sibuk PPS Lampulo, yaitu pada jam 05 sampai jam 13. Jumlah kapal yang datang untuk melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan menumpuk pada waktu tersebut. Sehingga pada kondisi tersebut, variabel tersebut memiliki atau sesuai dengan distribusi Poisson. Lalu, alasan penggunaan distribusi Poisson pada penelitian. Alasan penggunaan distribusi Poisson pada penelitian yaitu karena pada kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan di PPS Lampulo memiliki periode sibuk pada jam 5 sampai jam 13 dan juga penelitian tersebut dilakukan pada hari Senin sampai hari Minggu kecuali pada hari Jumat, yaitu pada hari tersebut nelayan dilarang melaut karena sesuai dengan hukum adat di Aceh. Selain itu, jumlah kedatangan kapal pada penelitian tersebut mengalami fluktuatif. Terdapat jumlah kapal yang datang paling sedikit serta kapal yang datang paling banyak pada hari itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas bongkar muat hasil tangkapan memiliki periode sibuk yaitu pada jam 5 sampai jam 13. Hal ini menunjukkan berkaitan dengan distribusi Poisson. Selain itu, distribusi Poisson yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mencari lambda. Diketahui dalam hasil bahwa jumlah kapal atau lambda pada hari ke-16 berjumlah 16 kapal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa banyaknya percobaan N adalah 16, sedangkan peluang suksesnya atau P adalah 1. Hal ini dapat disebabkan karena distribusi Poisson sesuai dengan tingkat kedatangan kapal yang bersifat acak campuran, yaitu pada hari Senin sampai Minggu kecuali hari Jumat dengan jumlah kapal yang datang paling sedikit dan terdapat kapal yang datang paling banyak pada hari tersebut. Hal ini berarti bahwa masing-masing kedatangan akan bersifat saling bebas. Distribusi Poisson ini juga berguna untuk memecahkan masalah antrian secara matematis, terutama untuk memecahkan distribusi kedatangan dari kapal-kapal perikanan di pelabuhan perikanan Samudra Lampulo tersebut. Jadi, dengan adanya distribusi Poisson pada jurnal yang saya teliti, diharapkan dapat memecahkan antrian kapal di PPS Lampulo karena dapat mengukur kira-kira seberapa banyak kapal yang datang dan kapal yang pergi sehingga dapat menyelesaikan masalah antrian yang begitu lama di PPS Lampulo tersebut.